Selamat pagi Bapak, saya Dr. Marsyanda yang berjaga pada ilmu pada hari ini. Dan pada hari ini saya akan melakukan sirkumsisi atau kitan pada anak Bapak. Dan metodenya itu saya akan menggunakan dengan dorsal slit, yaitu memotong daerah preputium atau kulit bagian luar dari penis secara melingkar untuk mengurangi resiko. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, kalau begitu saya akan memberikan Bapak lembar info consent atau lembar persetujuan untuk diisi, dan adik bisa untuk segera tidur terlentang, berbaring terlentang, dan posisikan dalam posisi yang nyaman. Baik Pak, untuk selanjutnya saya telah menyiapkan berbagai alat-alat, yaitu mulai ada tube steril, kasa steril 10 lembar, disinfektan berupa larutan povidone iodine 10% 60 cc, klem disinfeksi 1 buah, sweet disposable 3 cc, rak instrumen, klem arteri bengkok, klem lurus, gunting jaringan bengkok, gunting benang, benang plain catgut 3.0 atraumatik 2 buah, needle holder, lidocaine 2% untuk anestesi, dan juga ada pinset chirurgis, handle mesh, dan juga pisau bedah. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan juga mempersiapkan surgical cap, masker, surgical gloves, dan juga APD. Baik, saya sudah selesai cuci tangan 6 langkah dan sudah memakai sarung tangan dan juga memasang APD. Maka untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan disinfeksi. Saya akan menggunakan klem dan juga kasa yang telah dicelupkan oleh povidone iodine atau larutan disinfektan, dan saya akan mengoleskannya sepanjang dari penis hingga umbilikus sampai ke proksimal femur. Baik, saya sudah selesai melakukan disinfeksi. Maka untuk langkah selanjutnya saya akan memasang tube steril untuk mempersempit lapangan tindakan. Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan anestesi menggunakan spuit 3 cc, dan saya akan melakukan infiltrasi anestesi secara lokal yang sudah dimasukkan dengan cairan anestesi. Saya akan melakukannya secara melingkar. Baik, saya akan melakukan secara subkutan. Setelah sudah masuk, saya akan melakukan infiltrasi sambil menarik. Kemudian saya tidak melepaskan suntikan dan saya berpindah ke sudut yang lain. Kemudian saya sambil melepas perlahan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan infiltrasi anestesi dari sudut yang lain. Sambil melepas, sambil menginfiltrasi. Baik, maka anestesi sudah selesai saya lakukan. Kemudian saya akan menunggu 3-5 menit untuk memastikan anestesi lokal sudah bekerja. Baik, setelah anestesi lokal dipastikan sudah bekerja, maka selanjutnya saya akan membebaskan perlengketan menggunakan klem. Saya akan menarik preputium. Dan bila ada perlengkatan, saya akan membebaskan menggunakan klem. Setelah sudah bebas dari perlengketan, saya akan menarik preputium hingga terlihat sulcus koronanya, korona glandis, dan pangkal mukosa prepusium. Kemudian maka akan tampak smegma yang mana harus dibersihkan menggunakan kasa yang dibasahi dengan povidone iodine sampai bersih.
Baik, selanjutnya setelah saya sudah membersihkan smegma dan juga membebaskan pelengketan, maka selanjutnya saya akan melakukan dorsum sisi. Yang pertama, saya akan menandai batas insisi dengan menjepit kulit prepusium sampai setinggi sulcus coronarius. Saya akan memberi tanda di bawah sulcus coronarius. Kemudian selanjutnya prepucium dan frenulum akan dijepit oleh klem pada jam 11 dan 1, diarak dan ditarik ke arah atas atau ke arah kranial. Saya akan meletakkan di arah jam 11 dan juga di arah jam 1 menggunakan klem. Dan kemudian saya akan menginsisi prepusium pada arah jam 12 hingga batas tanda menggunakan gunting jaringan atau pisau bedah. Saya akan menggunakan gunting jaringan. Saya akan memotong hingga batas Baik, saya sudah selesai melakukan insisi di arah jam 12 hingga pada tanda. Maka selanjutnya saya akan melanjutkan reseksi prepusium di sepanjang tanda garis yang telah digambar melingkar sampai kulit prepusium lepas. Baik, untuk dorsum sisi, tindakan dorsum sisi sudah selesai. Maka selanjutnya saya akan melakukan perapihan, yaitu kulit-kulit yang belum rapi akan saya gunting terlebih dahulu. Akan saya rapikan menggunakan gunting jaringan. Baik, untuk tindakan dorsum sisi sudah selesai, maka selanjutnya saya akan melakukan perawatan pendarahan, di mana saya akan mencari sumber pendarahan. Kemudian saya akan menghapus daerah luka dengan kasa. Dan juga bila didapatkan sumber pendarahan, maka saya akan segera menghentikan dengan menekan kasa atau dijepit dengan klem arteri bengkok. Kemudian saya akan memastikan seluruh sumber pendarahan sudah diatasi. Maka saya bisa melanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu menjahit frenulum dengan jahitan matras. Saya akan menggunakan needle holder dan juga pinset chirurgis dan menggunakan jarum dengan plain catgut 3,0. Saya akan menjahit dengan metode matras. Di arah jam 12, 3, dan 11 dengan metode matras horizontal.
Saya akan melakukan simpul sebanyak 3 kali. Yang pertama saya melakukan di arah jam 12. Kemudian saya akan menggunting benang menggunakan penggunting benang. Selanjutnya saya akan melakukan pada jam 3. Baik, saya sudah selesai melakukan penjahitan pada arah jam 3. Maka selanjutnya saya akan melakukan penjahitan pada arah jam 9. Baik, saya sudah selesai menjahit dengan metode matras horizontal pada arah jam 12, 3, dan 9. Maka selanjutnya saya akan melakukan jahitan simple interrupted di arah jam 2, 4, 8, dan 10. Baik, selanjutnya saya akan melakukan jahitan metode simple interrupted di arah jam 2, 4, 8, dan 10. Baik, saya sudah selesai menyimpul 3 kali, maka saya akan memotong selanjutnya saya akan melakukan di arah jam 4 menggunakan metode simple interrupted.
Baik, saya sudah selesai 3 simpul pada arah jam 4. Maka selanjutnya saya akan memotong dan melanjutkan menjahit simpul interrupted di arah jam 8 dan 10. Baik, selanjutnya saya akan menjahit di arah jam 10 dengan metode simple interrupted. Baik, selanjutnya saya akan menjahit dengan metode simple interrupted di arah jam 10. Baik, untuk metode simple interrupted, untuk metode penjahitan sudah selesai. Maka saya akan memotong benang terlebih dahulu dan merapikan. Kemudian selanjutnya saya akan membalut luka yang telah selesai dijahit dan dengan mengolesi tepi luka dengan betadine. Saya akan mengolesi menggunakan klem. Saya akan mengolesi dengan betadine luka jahitan. Kemudian selanjutnya setelah saya mengolesi tepi luka jahit dengan kasa yang dioles dengan betadine, maka selanjutnya saya akan melakukan dressing, yaitu dengan membalut bekas luka menggunakan kasa dan juga merekatkannya dengan Hansaplast atau menggunakan selotip khusus. Baik Bapak, untuk tindakan sirkumsisi atau khitan dinyatakan sudah selesai. Saya sudah memberikan dressing dan juga memberikan kasa dengan povidone iodine untuk mengobati luka dan membersihkan luka bekas jahitan. Maka selanjutnya saya akan memberikan Bapak edukasi dan juga pengobatannya selama beberapa hari ke depan. Untuk pengobatannya bisa dengan diberikan analgetika, yaitu asam mefenamat 500 mg 3 kali 1 per oral, dan juga bisa juga dengan diberikan ditambahkan dengan antibiotika, yaitu berupa amoksisilin 500 mg 3 kali 1 per oral. Kemudian untuk edukasinya, yaitu lukanya selama 2 hari jangan terkena air. Kemudian bila ada pendarahan post sirkumsisi, post khitan, segera kontrol ke dokter. Kemudian bila selesai kencing, hapus sisa air kancing dengan kasa. Dan juga setelah 3 hari post sirkumsisi diharapkan untuk kontrol ke dokter untuk rawat luka atau lepas balutan. Baik Pak, sekian edukasi dan pengobatannya. Terima kasih, semoga lekas sembuh.